Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Rajo di Padepokan Budi Rajo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, sedap. Kopinya dari Bajawa, Flores Bajawa. Ini dari Bu Maria. Nendang banget pagi ini karena dibutuhkan di pagi yang agak mendung ini. Mau bahas yang topik yang susah, harus ngopinya nendang dulu. Jadi mau cerita tentang ini bisnis ya, bisnis. Ini seri investasi. Jadi beberapa belas tahun yang lalu, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tahun, pokoknya udah lama lah ya, udah lama sekali. Dulu kami itu punya grup ya, punya grup yang grupnya ini bersama-sama mengembangkan bisnis. Tapi bedanya bisnisnya begini. Jadi kami ini investor yang yang duitnya nggak banyak, tapi kita ingin mulai investasi. Nah, gimana ceritanya? Nah, ceritanya kami itu buat satu grup. Grup itu saya lupa ya, bertujuh atau bersepuluh atau apa ya, jadi satu kelompok bertujuh. Nah, kemudian sebulan sekali berkumpul. Kami berkumpul. Nah, ini kemudian setiap bulan ini ada presentasi. Saya lupa ya. Tiga orang atau tiga grup lah ya yang presentasi di depan kami ini yang bertujuh tadi untuk mempromosikan kebutuhan mereka. Misalnya nih, Pak, saya dapat kerjaan untuk melakukan memperbaiki gitu ya. Apa sih istilahnya itu ya? Memperbaiki jok dari kursi-kursi. Misalnya saya dapat kerjaan dari Astra atau BRI atau apalah yang banyak gitu ya. Ribuan kursi, saya butuh modal. Nah, jadi dia ke forum itu dia mengajukan usulan, saya butuh modal berapa, pekerjaannya berapa lama, kembalinya berapa lama. Gitu, dan ini bagi hasil keuntungannya bagaimana gitu ya. Misalnya saya butuh modal 75 juta. Oke, nanti ini kerjaannya itu sekitar 3 sampai 4 bulan. Kemudian nanti dari 75 juta ini keuntungannya saya kembalikan 75 plus keuntungan katakanlah 10 juta gitu. Ya, untuk si investor ini. Oke, itu ya. Jadi nanti dari 7 orang itu ada yang mikir, oh mau ikutan nggak, ikutan. Oh ya, saya ikutan 5 juta misalnya itu ya. Nanti ada yang kayaknya nih saya mau ikutan 15 lah gitu. Nanti ada yang saya ikutan 10, ternyata terkumpul 75 juta. Oh oke. Mungkin dari yang bertujuh kali tadi itu cuma 5 orang yang ikutan di investasi dari perbaikan kursi tadi ya. 75 juta akhirnya disepakati 75 juta dan nanti keuntungannya itu dibagi secara tadi berdasarkan porsinya ya, pro rata. Berdasarkan porsinya si investor tadi. Nah, kenapa ini menarik? Karena si tadi ya, orang yang mau dapat proyek tadi kalau dia ke bank mungkin prosesnya lama ya. Mungkin dia juga ditolak karena dia nggak punya borak ya, nggak punya agunan untuk meminjam uang sekian dan seterusnya ya. Jadi itu bagi bank dia berisiko, bagi dia juga ke bank itu juga tidak menyenangkan atau mungkin bunganya tinggi atau apalah gitu ya. Jadi ini, dan kalau ke bank itu hutang ya, pinjam. Kalau di sini investasi ya. Nah, bagi investor juga menariknya apa? Nah, biasanya itu yang orang yang presentasi ini ada yang kenal lah, salah satu dari itu ada yang kenal, mungkin nggak harus langsung, mungkin temennya temen atau apa, tapi kenal lah. Jadi dia oh iya, ini saya tahu orangnya atau apalah gitu ya. Sehingga ini ada satu yang butuh duit, yang satu lagi ada yang punya duit. Nah, kemudian itu dieksekusi. Jadi gitu ya. Topiknya ada lagi tuh yang misalnya Pak, saya saya membutuhkan dana untuk mengirimkan ayam. Jadi dia tuh ayam, ada pesanan ayam dari ini ya, peternakan ayamnya, terus harus dikirim ke mana ya, misalnya dari Jawa Timur dikirim ke Jakarta gitu ya, untuk restoran atau apalah pokoknya gitu ayam. Dia tidak punya modal untuk ngirim ayam-ayamnya itu. Nah, itu juga sama.
Kayak gitu juga modelnya. Ada juga yang membutuhkan modal untuk penyewaan kontainer gitu ya. Nah, range-nya macam-macam. Ada juga yang waktu itu sampai kita juga ada yang presentasi itu tentang, saya lupa ya, salah satu franchise chain dari yang terkenal lah gitu ya. Presentasi. Nah, kalau itu setahu saya waktu itu 750 juta ya. Itu investasinya 750 juta, tapi dilihat darinya menguntungkan segala macam. Ya masalahnya kami waktu itu kalau dikumpulin dana di kami ini nggak terkumpul 750 juta gitu ya. Jadi itu ditolak ya. Terus dulu ini sebelum zamannya Maret gitu ya. Sebelumnya zaman Alfamart, Indomaret atau apalah gitu. Itu jadi pas di awal-awalnya gitu. Jadi konsep Mart itu ada yang mencetuskan, terus presentasi di situ, persyaratannya gimana ya, ada yang ini, wah ini harus tempatnya harus ngantong tuh apa gitu ya. Segala macam harus disurvei segala macam gitu. Ada lagi apa ya, pokoknya gitu ya, bisnisnya yang kecil-kecil gitu. Nah, jadi saya nyebut kegiatan ini tuh adalah sebuah organisasi yang mengelola uang dari macam itu, kemudian disalurkan ke dalam berbagai investasi. Investasinya biasanya yang itu adalah jangka pendek di bawah 1 tahun. Nah, bedanya dengan pinjaman apa? Kalau pinjaman harus dibalikan, kalau ini enggak. Jadi kalau investasi itu kalau berhasil kita bagi hasil nanti sesuai dengan kesepakatan. Kalau gagal kita gagal bersama. Ada kasus gagal? Ada. Yang ayam tadi ceritanya. Jadi kita udah benar nih, udah masukin gitu. Saya lupa ya, ayam harus dikirim hari Jumat atau Sabtu atau apa gitu ya. Ada hujan di tempatnya itu, mati semua ayamnya hari Kamis itu. Ya pokoknya gitu ya. Jadi berarti investasi gagal ya. Ya nggak apa-apa. Namanya investasi ya. Kita juga udah sadar. Jadi tidak meminta balik dari yang bersangkutan. Oh, kembaliin lagi duitnya. Nah itulah ya, risiko ditanggung bersama. Investor juga menanggung risiko. Si yang orang yang tadi punya bisnis juga menanggung risiko juga, gitu ya. Mungkin juga ya saya nggak tahu ya. Jadi ada yang seperti ini gitu ya. Dan itu jalan cukup lama ya, berapa tahun itu. Habis itu ada yang mengelolanya ini sibuk, bubar jalan. Jadi memang ini ada yang mengelolanya, ada yang mengelola, mencatatkan tadi ya, mencatatkan, dan juga ya kalau kita drafting kontraknya ya, antara yang tadi bersangkutan itu. Jadi ada ya, jadi kalau saya sebut ini adalah namanya sebuah fund management. Jadi ini nanti ada fund manajernya yang mengelola itu semua. Fund manajernya ini ya mungkin kita bagi, kita bayar ya, kita gaji atau kita ini dari hasilnya tadi gitu ya. Jadi ini bisnis yang pernah kami lakukan dan berjalan. Sayangnya sudah tidak ada lagi yang mengelola lagi, jadi kami bubar jalan. Pokoknya bisnisnya aneh-aneh lah waktu itu. Ada kontainer, adalah toko handphone, ada toko handphone juga waktu itu. Terus toko handphone, toko komputer juga waktu itu, invest di toko komputer, toko handphone, toko komputer. Saya jadi tahu bisnis handphone itu ya, kalau beli handphone bekas ya, jual beli bekas itu lebih menarik daripada jualan handphone baru. Jadi bagi kami keuntungannya kecil ya kalau jualan handphone baru. Tapi risikonya kecil. Ya, risikonya kecil. Kalau handphone bekas itu memang harus ada kerja kerasnya, tapi keuntungannya lebih besar ya per handphone. Anyway, jadi kalau Anda punya teman-teman ingin melakukan ini, silahkan berbagi pengalamannya. Siapa tahu pengalaman kami ini bermanfaat bagi Anda dan mungkin bisa Anda eksekusi kembali ya ide kami ini. Suatu saat saya pengen juga ada kayak gini lagi, tapi tadi harus ngumpulin orang-orang yang satu vibe, satu frekuensi, kemudian juga ada yang mau mengelolanya nih, si fund manager ini. Begitu, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi dulu ya. Sehat semua yang penting ya, dan happy.